Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, kita sama-sama belajar pesan Tuhan, ya tangkap pesan Tuhan. Amsal 16 ayat 9. Ya, pesan Tuhannya adalah gini, keputusan Tuhanlah yang terbaik. Siapa yang setuju katakan amin. Bahwa keputusan Tuhanlah yang terbaik. Ya, kita mau belajar, tapi seringkali nggak sedikit orang percaya yang merasa bahwa keputusan diri kita sendirilah yang terbaik. Tapi kita mau belajar, kita diingatkan, ada keputusan Tuhan yang luar biasa loh. Amsal 16 ayat 9 bilang begini, kita sama-sama baca satu ayat bersama-sama. 1, 2, 3. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mungkin kita sering baca satu ayat ini kalau kita baca kitab Amsal. Kita sering membaca ayat ini, tetapi pesan Tuhan, inilah ayat yang mendasari pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Nah melalui pesannya ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sepertinya sedang mengevaluasi hidup kita. Tuhan juga mungkin sedang mengingatkan kita. Bahkan mungkin Tuhan juga lagi tegur kita, ya kan? Bahwa benar manusia telah diberikan kemampuan untuk memikir-mikirkan jalannya. Ya, kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya diberikan hikmat sama Tuhan, diberikan kemampuan sama Tuhan untuk mengambil keputusan kok. Termasuk juga di dalam merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita. Namun kita diingatkan gini, ada Tuhan yang menciptakan kita, yang tahu dari A sampai Z-nya kita, yang tahu tentang ujungnya kita. Nah kita lewat pesan ini diingatkan gini, kenapa kita nggak berkonsultasi sama Tuhan yang punya rencana dahsyat dalam kehidupan kita dan berjalan bersamanya gitu. Memang kita bisa memikir-mikirkan jalan kita. Tapi lewat pesan ini diingatkan ada Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Kalau kita tahu Tuhan yang menentukan arah langkahnya, kenapa nggak kita berjalan? Kenapa nggak saya Bapak Ibu Saudara kita sama-sama berjalan bersama Tuhan? Ya. Nah masalah yang kerap terjadi dalam kehidupan orang percaya adalah gini. Sebetulnya kenapa terjadi masalah sebetulnya penyebabnya nggak banyak. Sebetulnya penyebabnya nggak banyak ya. Pilihan adalah gini. Antara orang percaya mau berjalan mengikuti jalannya sendiri atau mau berjalan mengikuti jalannya Tuhan. Sebenarnya kan masalah cuma di situ. Ketika berjalan mengikuti jalan sendiri, memang seringkali terasa lebih enak kan jalan sendiri. Tetapi gini, kita juga diperhadapkan dengan ada jalan Tuhan, ada rancangan Tuhan yang kadang-kadang nggak enak gitu buat kita. Karena bukan maunya kita. Nah seringkali yang timbul masalah adalah karena gini, manusia lebih cenderung memilih jalan-jalan sendiri. Tapi kita diingatkan ada jalannya Tuhan. Ini yang menjadi pokok permasalahan dalam kehidupan orang percaya kan, kurang lebih adalah dua hal tadi. Antara mau berjalan sendiri atau berjalan mengikuti Tuhan, ya kan? Nah Bapak Ibu Saudara, kembali ke sini kitab Amsal. Sebenarnya gini, ada banyak pelajaran yang kita bisa pelajari kok waktu kita mengiring Tuhan. Ada kitab yang tebal yang namanya Alkitab ini yang Tuhan berikan buat kita untuk kita pelajari. Ada kesempatan untuk membangun hubungan sama Tuhan yang kita demikian diberikan kebebasan untuk bisa memilih kapan aja kita mau. Dan di dalam mengiring Tuhan, kita dikasih kesempatan untuk belajar banyak tentang Tuhan, tentang siapa Tuhan dan apa rencana Tuhan. Dan untuk apa Tuhan ciptakan manusia. Dan kita tahu semuanya itu. Ya, Tuhan menciptakan manusia karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Nah, kitab Amsal ini dipenuhi dengan contoh-contoh kehidupan saleh. Godly life, godly living. Di situ ada banyak kesempatan untuk kita belajar. Penggubah Amsal adalah Salomo. Salomo kan adalah pribadi yang udah banyak pengalaman banget. Apa itu berjalan bersama Tuhan? Apa itu berjalan bersama mengikuti kehendaknya? Salomo punya pengalaman untuk itu. Itulah mengapa Amsal ditulis untuk apa? Pengalaman di hidupnya. Ada banyak nasihat-nasihat yang ia tulis. Untuk apa? Untuk suatu hari kita umatnya belajar sesuatu. Kita nggak perlu jadi Salomo untuk belajar banyak. Tapi kita belajar di Alkitab untuk ngerti jalan hidup Salomo. Ya kan, jalan hidup Salomo kan bukan yang sisi yang enaknya aja. Aku mau yang bagian enaknya aja Pak. Tapi bagian yang menyembah berhalanya aku nggak mau. Tapi kita kan nggak perlu ikut persis jalur kehidupan Salomo. Aku kan pengen yang istrinya 1000 itu, enggak. Tapi kita cukup belajar daripada apa yang pengalaman yang dia tulis di kitab Amsal. Ya banyak hal-hal.
Jadi Amsal dipenuhi dengan contoh-contoh kehidupan saleh, ya, itulah perilaku yang harus kita tiru. Ada di situ juga tindakan-tindakan bijaksana yang mengajarkan kita untuk mana yang harus kita ambil dan mana yang harus kita hindari. Nah, banyak prinsip Alkitabiah yang dapat diikuti di dalam kitab Amsal ini, dan juga ada praktek-praktek untuk menjadi bijak yang perlu kita kembangkan, ya. Kita manusia diberikan kemampuan sama Tuhan untuk tadi seperti sudah saya sampaikan, untuk mengambil keputusan, untuk merancangkan, untuk memikirkan jalan kita. Tetapi kita diingatkan bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang pegang masa depan kita, di mana jangan menjauh daripada Dia, ya. Untuk hal ini, untuk belajar ini Bapak Ibu Saudara, enggak terbatas usia setiap kita orang percaya. Dan ini berguna buat semua kalangan, berguna untuk setiap tingkatan usia. Buat angkatan para orang-orang tua, ya, baik yang memang betul udah tua maupun orang tua gitu ya. Kita juga perlu belajar. Karena gini, masih ada hari-hari ke depan yang harus kita tempuh. Dan kita belajar jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Buat para suami istri, kita juga belajar juga untuk jangan mengulang hal-hal yang seharusnya kita tahu itu salah dan kita ulang lagi dan akhirnya menimbulkan banyak konflik. Untuk para anak-anak muda, di mana masa depan, sesuatu yang Tuhan sediakan, yang udah Tuhan rancangkan, sesuatu yang dahsyat. Kita juga belajar sesuatu melalui pesan ini bahwa betapa pentingnya kita untuk berjalan bersama Tuhan. Karena ada begitu banyak keputusan yang harus kita ambil para anak-anak muda. Ya. Keputusan untuk memilih jurusan, untuk memilih sekolah, untuk memilih pekerjaan, usaha, dan untuk pasangan hidup ke depan. Untuk apa? Supaya jangan salah pilih. Nah, makanya gini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi ingat, ada Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Kenapa enggak kita berjalan bersama Tuhan, kenapa enggak kita berkonsultasi sama Tuhan, supaya enggak salah di dalam melangkah. Membuat perencanaan untuk masa depan adalah sesuatu tindakan yang baik dan bijaksana Bapak Ibu. Ya, Tuhan merancang kita dengan kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk mengambil keputusan, kemampuan untuk banyak hal. Nah, dia juga memberi kita kehendak bebas. Kita telah diberikan kemampuan, diberikan kehendak bebas untuk silakan engkau mau milih mau pakai jalan siapa. Tapi jalanku tersedia kata Tuhan. Ya. Alkitab mengajarkan, menyediakan. Jadi gini, Tuhan menyediakan banyak sarana buat kita untuk berjalan bersama Dia sesungguhnya. Bahkan Roh Kudusnya diberikan untuk membantu kita di dalam kelemahan ketika kita nggak tahu mesti bicara apa. Roh Kudus tuntun kita. Artinya Tuhan memberikan banyak sarana untuk berjalan bersama Dia dan berjalan ke arah ketujuan langkahnya Tuhan. Alkitab kita, ini masih pembukaannya. Di Alkitab kita belajar dari kisah Rasul Paulus. Seorang yang luar biasa, yang dipilih Tuhan. Diperlengkapi dengan Roh Allah yang luar biasa. Satu kali dia juga punya pengalaman Bapak Ibu Saudara bahwa dia juga punya rencana, dia punya rancangan, dia juga memikirkan jalannya. Dan dia merasa apa yang dia udah pikirkan, apa yang dia udah rancangkan adalah sesuatu yang luar biasa dan sudah pasti nggak salah punya. Karena dia punya kerinduan bagaimana untuk memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Kita sering dengar contoh ini. Dia juga rindu untuk membagikan Injil Kerajaan Sorga ke setiap wilayah manapun. Karena memang ada kerinduan yang dia tangkap ketika Tuhan pilih dia. Untuk memberitakan kabar luar biasa, kabar tentang Kerajaan Sorga. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara, ada suatu masa bahwa Tuhan perlu mengkoreksi jalan hidupnya. Tuhan perlu mengkoreksi jalan arah langkahnya Paulus. Dari sini kita belajar bahwa ternyata Tuhan punya yang terbaik gitu. Misalnya gini, ketika Rasul Paulus pada waktu itu ada di sebuah wilayah di tanah Frigia dan di tanah Galatia, dia punya kerinduan untuk memberitakan Injil kepada wilayah Asia. Apakah salah? Enggak. Wilayah sana banyak yang belum dengar berita Injil. Dan dia punya kerinduan untuk itu. Dan dia melangkah ke wilayah itu. Dan Alkitab mencatat, Roh Kudus mencegah dia. Kita sering dengar ini. Ketika dia tiba di sebuah wilayah yang bernama, kalau di tanah Frigia enggak boleh, ya udah aku ke wilayah Misia. Karena aku punya kerinduan untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada wilayah Bitinia.
Tapi Alkitab mencegah, Roh Yesus bilang bukan ke situ. Sampai suatu hari di dalam sebuah penglihatan, di situ Rasul Paulus melihat ada orang Makedonia yang melambaikan tangan. Dan dia tahu kesanalah Tuhan mengarahkan arah langkahnya untuk masuk ke wilayah Makedonia. Manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Apakah menjadi mudah? Waktu Tuhan mengarahkan dia ke Makedonia, apakah pelayanan Makedonia mudah? Enggak lebih mudah. Ada banyak tantangan. Di mana Rasul Paulus pertama masuk penjara di wilayah sana. Untuk sebuah tindakan yang bukan karena kesalahan dia, tapi dia harus masuk penjara. Tantangan ada. Tapi di situ dia menyadari bahwa ketika dia lihat ke belakang, wow, ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik. Ada begitu banyak jalan-jalan yang dibukakan ketika dia masuk wilayah Makedonia. Nah, inilah salah contoh Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya rencana. Seringkali rencana yang kita buat memang udah pasti nggak tepat dibandingkan ketika kita mengikuti rencana Tuhan. Karena gini, kita nggak bisa lihat ke depan. Kita nggak bisa lihat jauh ke depan. Ya kalau kita dengar kata jauh ke depan, ini kan visi tahun 2022 prajurit yang dapat memandang jauh ke depan. Nah betul kita menjadi pribadi prajurit-prajuritnya Kristus, tetapi ada kalimat memandang jauh ke depan. Kita nggak bisa memandang jauh ke depan kalau nggak kita menyelaraskan pandangan kita kepada cara pandang Kristus yang mampu memandang jauh ke depan. Karena dia memegang masa depan kita. Ya kita bisa merancangkan sesuatu, tapi Tuhan ya dia akan membawa kita dengan cara yang berbeda ke tujuan dia. Ya ini jadi pesan Tuhan. Pesan Tuhannya adalah gini. Tuhan mau kita menyadari bahwa Tuhan memiliki kendali atas masa depan kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan pegang kendali atas masa depan kita. Ya, kalau Tuhan pegang kendali atas masa depan kita, berarti masa depan kita dahsyat dan luar biasa. Yang percaya katakan amin sekali lagi. Yang gak yakin katakan, gak yakin. Yang percaya masa depan yang dahsyat katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa begitu gak percaya? Kenapa begitu gak yakin akan masa depan kita? Kenapa gak yakin kalau Tuhan pegang masa depan kita? Tuhan itu dapat melihat akhir dari sebuah awal yang dia mulai dalam kehidupan kita. Beda sama kita hanya bisa memulai tapi kita gak bisa lihat ujungnya kayak gimana. Tapi Tuhan bisa melihat dan Tuhan sudah merancangkan dan dia sudah menyediakan buat kita sesuatu yang luar biasa. Ya. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk menyelaraskan rencana yang kita buat ke dalam rencananya yang luar biasa. Yang dibutuhkan adalah kita perlu menyelaraskan. Apakah cocok nih, sesuai nggak nih dengan apa yang Tuhan kehendaki rancanganku? Ya. Nah, betapapun hati-hatinya kita mempertimbangkan suatu rencana, kita memiliki pandangan yang sangat terbatas untuk hari-hari ke depan, di mana kita nggak tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu mendatang. Nah, kalau kita tahu bahwa kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, kalau kita merancangkan dengan cara kita, maka kita juga sebetulnya sadar bahwa kita perlu tuntunan Tuhan. Nah sayangnya nggak sedikit orang percaya yang tetap kekeh pengen pakai caranya sendiri. Nah ini yang sangat disayangkan kan, sehingga banyak yang nggak sedikit yang berakhir dengan sesuatu yang di luar ekspektasi. Ya kok gini gitu. Padahal Tuhan sudah menyediakan jalannya yang luar biasa. Makanya sebelum masuk kepada apa yang harus kita lakukan, ada beberapa penghalang untuk bisa berjalan dalam rencananya Tuhan. Yang pertama adalah penghalangnya adalah kedegilan hati. Apa sih kedegilan hati? Apa sih ciri-ciri orang yang degil hati? Orang yang degil hati, ciri yang pertama adalah mereka orang-orang yang bandel. Orang-orang yang sudah punya pengalaman bahwa cara yang pernah dia tempuh adalah salah. Dan dia juga mengalami dampak akibat kesalahan yang dia lakukan. Tapi kemudian selanjutnya dia menempuh cara yang sama lagi. Karena dia pikir, mudah-mudahan kali ini bagus. Ternyata enggak juga gitu, karena itu adalah cara diri sendiri. Dan orang yang degil itu tahu sebetulnya ada rencana Tuhan yang luar biasa, ada jalan Tuhan yang luar biasa. Tapi karena yang namanya degil itu artinya bandel, maka dia pakai cara yang lagi-lagi, cara yang lama lagi, cara yang lama lagi gitu. Nah ini yang perlu kita pelajari ya, bahwa apa yang menjadi penghalang untuk bisa berjalan bersama Tuhan? Kedegilan hati, bandel. Kalau sebelumnya kita nggak mendekat sama Tuhan dan ternyata
hasilnya salah gitu. Nah sebetulnya buat orang yang gak mau disebut degil, artinya kali ini berarti aku harus mendekat sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi gak mendekat sama Tuhan dan berjalan dengan caranya sendiri. Nah ini yang namanya degil. Mungkin kata bandel itu agak halus, sebenarnya degil lebih tepat. Ya, yang bandelnya gak keterlaluan itu degil, ya bahasa sehari-harinya gitu. Degil itu yang kedua ya, arti ciri orang degil. Degil itu orang yang suka mengeraskan hatinya sedemikian rupa sehingga sulit menerima masukan yang benar. Orang yang degil hati sebetulnya tahu apa yang benar dari Tuhan. Tapi dia juga tahu apa yang dia pikir benar dari dia. Dan dia juga sadar bahwa ada orang yang memberikan nasihat yang benar. Tapi ciri orang degil adalah yang mengeraskan hatinya sedemikian rupa sehingga gak mau terima masukan yang benar dari orang yang menyampaikannya. Nah ini yang tipe gini ini sulit untuk bisa berjalan dalam rencana Tuhan. Apalagi penghalang kedua adalah ketidaktaatan atau ketidaktulusan. Kalau kita ingat kisah bagaimana Tuhan panggil Abraham untuk keluar dari sanak saudaranya, dari tanah, dari negerinya, dari rumah bapaknya, untuk pergi diarahkan ke sebuah tempat yang akan Tuhan tunjukkan kemudian. Tapi kalau kita lihat, Abraham punya hati yang taat. Dia sudah hidup di dalam sebuah kenikmatan. Abraham udah hidup di dalam kemapanan. Tapi ketika dia dipanggil sama Tuhan untuk pergi ke sebuah negeri, ini kan sebuah tantangan baru. Tapi ternyata apa yang dilakukan Abraham? Abraham berkata, oke Tuhan aku ikut. Tapi gak tahu harus kemana. Maka yang dilakukan Abraham adalah dia memilih untuk mendekat sama Tuhan. Ya kan, mesbah demi mesbah dia bangun untuk apa? Supaya dia tahu kemana arah langkah Tuhan memimpin dia. Dan kira-kira nyampe gak Abraham ke tujuan Tuhan? Nyampe Abraham ke tujuan Tuhan. Untuk berjalan bersama Tuhan, perlu ketaatan, perlu ketulusan. Ya. Oke, kita langsung masuk aja gini. Beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita dapat senantiasa dibimbing kepada rencana Tuhan. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah gini, jangan terburu-buru bereaksi salah terhadap sesuatu hal. Jangan terburu-buru bereaksi salah terhadap sesuatu hal. Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih baik bagi kita. Jadi jangan terburu-buru bereaksi salah. Ayatnya sama ya di Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keengganan untuk meluangkan sedikit waktu untuk datang dan bertanya sama Tuhan. Keengganan untuk meluangkan sedikit waktu. Pakai sedikit waktu. Keengganan untuk meluangkan sedikit waktu untuk datang dan bertanya sama Tuhan seringkali dapat membuat seseorang akan kehilangan banyak waktu berjalan di luar kehendak Tuhan dan akhirnya menghabiskan banyak waktu untuk menuntunnya kembali ke rencana Tuhan semula. Ini yang kerap terjadi kan? Alkitab juga banyak kisah-kisah tentang itu. Hanya karena keengganan untuk meluangkan sedikit waktu untuk sama Tuhan, mengakibatkan kita kehilangan banyak waktu karena berjalan di luar rencana Tuhan. Dan kehilangan banyak waktu ketika Tuhan berusaha mengembalikan kita kepada tracknya. Akan ada banyak waktu yang terbuang, ada banyak energi yang terbuang habis. Hanya gara-gara kita enggan meluangkan sedikit waktu. Ya memang seringkali gini manusia, seringkali orang percaya terlalu yakin di dalam memutuskan segala sesuatunya. Karena kita berpikir gini bahwa apa yang kita putuskan adalah hasil pemikiran yang terbaik dari kita. Adalah benar bahwa setiap orang percaya telah diberikan hikmat dan akal budi untuk membuat keputusan dan perencanaan bagi dirinya. Namun ingat, ketika kita mengetahui ada pribadi yang memegang masa depan ya, yang saya tadi sampaikan. Ada pribadi yang memegang masa depan kita yaitu Tuhan, maka selayaknya kita meluangkan, ini udah paling halus, meluangkan sedikit waktu untuk datang sama Tuhan. Untuk bertanya sama Tuhan. Kadang-kadang memang betul sih, sedikit waktu. Karena kehilangan kesempatan untuk berjalan di luar Tuhan, itu menghabiskan waktu yang kadang bertahun-tahun. Keengganan untuk meluangkan waktu beberapa menit, beberapa jam untuk datang sama Tuhan. Akibatnya fatal, kita kehilangan banyak hari-hari kita.
adalah sesuatu yang wajar apabila manusia memiliki rencana dan kehendak bagi dirinya, iya kan? Wajar manusia memang punya rencana dan kehendak, tapi jangan lupa bahwa kita punya Tuhan yang punya rencana dan kehendak atas diri kita. Kita punya kehendak kok, tapi kita juga harus ingat Tuhan tuh punya kehendak. Makanya gini, di dalam kitab Yesaya kan, rancanganku bukan rancanganmu. Kita punya rancangan, tapi ingat Tuhan juga punya rancangan. Dan rancangan Tuhan udah pasti nggak pernah salah deh. Dan rancangan manusia seringkali salah. Itulah sebabnya kenapa kita perlu berjalan bersama Tuhan. Nah oke. Karena ada perbedaan rancangan di antara keduanya tadi kan. Manusia punya rancangan, Tuhan punya rancangan. Maka ada perbedaan di antara keduanya. Nah seringkali rancangan Tuhanlah yang dianggap salah. Karena rancangan Tuhan seringkali kan di luar kemauan kita. Gak enak bukan kali gitu ya. Seperti contohnya gini, ketika Tuhan punya proyek penyelamatan atas bangsa Niniwe. Iya kan. Ini dahsyat kan, Tuhan ingin menghendaki seluruh umat manusia selamat. Maka Tuhan suruh apa? Siapa? Suruh Yunus kan. Yunus, aku perintahkan engkau ke Niniwe. Karena Tuhan punya hati buat bangsa Niniwe untuk diselamatkan. Tapi Yunus memilih untuk menggunakan rencananya sendiri. Rencana Tuhan salah, gak mungkin masa Niniwe jahat gitu diselamatkan. Pergi ke Tarsis. Hanya gara-gara Yunus gak mau meluangkan waktu untuk meyakinkan apakah benar ini yang Tuhan perintahkan. Maka kita tahu kan jalur kisahnya kan sangat berbeda. Yunus pergi ke Tarsis. Dan saya gak usah cerita lagi tentang Yunus. Apa yang dialami Yunus? Dulu kita pernah belajar kan, Yunus sebetulnya turun hidupnya ke paling bawah. Sampai ke kapal pun dia ada di dudukan kapal yang paling bawah. Di situ terjadi angin ribut dan singkat cerita diundi dan Yunus dilempar ke dalam laut. Kemudian ada ikan yang menelan Yunus dan di dalam perut ikan yang 3 hari itu Yunus merenung dan di situ dia menyadari bahwa wow, Tuhan benar. Dan ketika dia menyadari bahwa Tuhan yang benar, bukan dia yang benar, maka arah ikan berenang itu menuju ke Niniwe. Dan tetap Yunus nyampe di Niniwe karena Tuhan memang punya hati buat Niniwe. Tapi bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada waktu-waktu Yunus yang terbuang. Ada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan yang dialami Yunus. Bayangin, gak pernah masuk perut ikan, kok masuk perut ikan, gak pernah dilempar dari kapal ke laut. Yunus ngalami. Dan lain-lain. Tapi yang luar biasanya saya mau katakan gini. Meskipun manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhan menentukan arah langkahnya. Tuhan membawa kembali Yunus kepada rencananya. Tapi gini, harganya udah beda di situ. Ada harga mahal untuk mengembalikan seorang Yunus kepada rencana Tuhan. Tapi kalau di sini kita melihat hati Tuhan tuh rindu semua umatnya masuk ke dalam rencananya. Maka ketika sampai salah pun, tapi jangan main-main di sini. Oh kalau gitu aku salah dulu aja, nanti kan Tuhan akan tuntun jalanku. Kalau siap bayar harganya silahkan. Tetapi kadang-kadang gini, bayarannya terlalu mahal. Waktu yang dibuang terlalu lama. Tapi di sini kita bisa melihat kedahsyatan Tuhan, kebaikan Tuhan. Untuk mengembalikan manusia kepada jalannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara ada satu, namun cara gini, cara Tuhan mengembalikan manusia dari jalan yang salah kepada jalannya Tuhan. Ini yang seringkali disalahpahami. Yunus dilempar dari kapal ke laut, itu kan demi untuk mengembalikan Yunus kepada rencana Tuhan. Tapi apa yang ada di pikiran orang yang dilempar dari kapal ke laut? Tuhan jahat, Tuhan jahat. Nah ini yang seringkali terjadi salah paham. Cara Tuhan lagi menuntun umatnya untuk masuk kembali kepada rencananya seringkali disalahpahami. Udah gitu ada ikan kan besar yang nelan Yunus. Lagi-lagi Tuhan benar-benar gak adil. Apa salahku? Sampai dimasukin perut ikan. Bau lagi.
Manusia seringkali gak menyadari bahwa Tuhan sedang membawa kembali dia kepada rencananya Tuhan. Ada satu kisah nyata Bapak Ibu Saudara. Ada seorang anak-anak Tuhan, baru lulus sekolah teologi. Namanya Richard Storrs dan Gordon Hall. Ya, saya juga gak kenal, kita juga baru dengar hari ini. Nah, Richard Storrs dan Gordon Hall ini adalah orang-orang yang bersekolah di sekolah teologi yang sama, di mana mereka sedang mempersiapkan diri bahwa ada panggilan Tuhan. Mereka tahu ada panggilan Tuhan buat masing-masing mereka. Kerinduan daripada Gordon Hall adalah bahwa dia siap untuk menantikan sebuah undangan, karena dia tahu dia akan diundang ke sebuah tempat di daerah Massachusetts. Ya. Di situ dia akan dikasih peluang kesempatan untuk berkhotbah. Itu kesempatan besar dia setelah dia lulus dari seminari. Karena gini, orang-orang yang diundang ke sana, kemudian ada kesempatan untuk melayani di tempat pelayanan di sana. Dan ini buat dia adalah sebuah cita-cita. Nah, ketika undangan datang Gordon Hall, wow, aku bersiap-siap. Nah, memang perlu beberapa waktu untuk pergi ke sana. Nah, di tengah waktu-waktu yang ada sebelum dia berangkat, kan ini kan ceritanya kan agak-agak zaman dulu ya, di daerah-daerah tertentu untuk yang dingin perlu tungku pemanas. Maka dia ada waktu untuk membelah kayu-kayu untuk dimasuk, untuk si belahan kayunya untuk dimasukkan ke dalam tungku pemanas di dalam rumahnya. Nah, ketika dia sedang membelah kayu, copotlah mata kapaknya. Ini bukan cerita yang Elisa, copotlah mata kapaknya dan membentur dirinya. Dan dia mengalami sebuah luka, sebuah kesakitan, sehingga dia tidak bisa menghadiri undangan yang dia sangat nanti-nantikan. Dan akibatnya, dia menyuruh temannya, Richard Storrs, gimana kalau kamu aja untuk menggantikan undangan ini. Dan apa yang dilakukan Richard Storrs, pergi ke tempat yang dimaksud oleh Gordon Hall dan dia berkhotbah di sana. Dan Richard Storrs yang mendapatkan peluang untuk menjadi gembala di gereja sana. Yang mana ini didamba-dambakan oleh Gordon Hall. Gordon Hall sangat kecewa. Aduh, seandainya aku nggak belah kayu itu, seandainya mata kapaknya nggak mental dan seandainya dia nggak jadi luka, mestinya dia itu. Tapi akhirnya temannya, dan menurut catatan bahwa temannya memang menghabiskan seluruh hidupnya di sana untuk pelayanan yang luar biasa yang didambakan oleh mahasiswa. Dia pikir habislah jalan hidupnya, ya pupuslah harapannya. Di tengah kekecewaannya ini, ternyata Tuhan panggil, ada kesempatan untuk pelayanan ke India. Ada sebuah badan, ada sebuah institusi yang mengundang anak-anak muda untuk ikut pelayanan ke sana. Saudara tahu siapa Gordon Hall? Gordon Hall adalah seorang yang memimpin sebuah pelayanan besar Amerika masuk ke India. Di situ dia baru ngerti. Seandainya waktu dia belah kayu, mata kapaknya nggak mental karena dia, mungkin dia hanya cuma menjadi seorang gembala di wilayah itu. Tapi dia nggak nyangka, lewat peristiwa itu Tuhan lagi tuntun dia untuk masuk ke sebuah wilayah yang lebih besar. Nah, seringkali kekecewaan akibat kelukaan dia, akibat belah kayu, itu membuat Tuhan jahat. Kok Tuhan gak kasih kesempatan buat aku? Kok jadi gini? Kok temanku enak banget gitu. Nah, ini seringkali dalam kehidupan manusia. Manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhan menetapkan arah langkahnya. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, Tuhan selalu punya cara yang terbaik buat masing-masing kita. Buat Richard Storrs itu adalah terbaik buat dia ketika dia dipilih untuk menjadi gembala di sana. Buat Gordon Hall, Tuhan memilih bagian yang terbaik buat dia, yaitu untuk menjadi kepala badan misi Amerika untuk India. Nah, di sini kita belajar sesuatu Bapak Ibu Saudara. Seringkali cara Tuhan membawa kita kepada rencana, seringkali dia salah pahami, Tuhan jahat. Kok gini Tuhan? Saya nggak tahu ada di dalam posisi mana kita hari ini.
Ada orang-orang yang berkata, kok Tuhan gak adil sih Pak? Kok kayak saya kayak begini? Tahu gak bahwa jangan-jangan itulah cara Tuhan lagi membawa kita ke dalam rencananya yang tidak kita sadari. Itu yang pertama. Beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita dapat senantiasa dibimbing kepada rencana Tuhan. Yang pertama, jangan terburu-buru bereaksi salah terhadap sesuatu hal. Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih baik bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terburu-buru kecewa sama Tuhan. Sesuatu yang tidak mengenakan bisa dipakai Tuhan untuk mendidik dan mempersiapkan kita. Ayatnya masih sama. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, kalau kita mau jujur sama diri sendiri, setiap manusia, setiap kita pernah kecewa. Kepada hal apapun. Dan kenapa orang kecewa? Karena ketika sesuatu nggak selaras dengan apa yang kita miliki, yang kita inginkan. Kita bisa kecewa sama diri sendiri. Aduh, kenapa tadi aku nggak ini lakukan itu? Kadang-kadang, aduh, gitu aja kok kamu nggak mau bergerak, berkata sama diri sendiri. Orang bisa kecewa sama diri sendiri. Orang bisa kecewa sama orang lain. Orang bisa kecewa sama pasangannya. Orang bisa kecewa sama apapun. Orang bisa kecewa sama Tuhan. Dan udah menjadi rumus umum Bapak Ibu Saudara bahwa seringkali orang percaya kecewa. Karena gini, rumus umum adalah gini. Rumus umum yang salah seringkali adalah gini. Orang percaya selalu menganggap kalau sesuatu yang dari Tuhan itu adalah mudah, lancar, dan cepat. Itu gak sedikit orang percaya yang punya pemikiran seperti itu. Kalau dari Tuhan selalu mulus Pak, mudah Pak, lancar, gak lama punya. Bukan artinya sesemua yang dari Tuhan artinya gak lancar, gak mudah, dan lama. Tuhan bisa bikin cepat, Tuhan bisa bikin lancar, dan Tuhan bisa bikin mudah. Tetapi saya mau katakan gini, yang dari Tuhan bisa terlihat tidak lancar, bisa enggak mudah, bisa juga enggak sebentar. Kita harus paham, jadi bukan rumus itu bukan sebuah patokan. Karena sesuatu yang dari Tuhan bisa apa saja kondisinya. Jadi banyak kadang-kadang ini, sesuatu yang dari Tuhan kadang-kadang ini bisa banyak halangannya. Sesuatu yang dari Tuhan bisa sulit. Sesuatu yang dari Tuhan bisa lama. Akibatnya banyak orang akhirnya kecewa. Dan kehilangan semangat di dalam mengiring Tuhan. Ya, padahal aku udah sungguh-sungguh kok jadi begini. Kok lama, kok sulit, kok banyak tantangannya, kok banyak halangannya. Jadi sesuatu yang berada di luar ekspektasi diri sendiri seringkali membuat orang kecewa. Itulah sebabnya gini Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya. Kenapa ada orang percaya yang jadi kecewa? Karena dia punya ekspektasi diri sendiri. Bahwa apa yang dia pikirkan harus terjadi. Kenapa dia nggak menyelaraskan dengan apa yang menjadi rencana Tuhan? Karena rencana Tuhan nggak pernah gagal. Rencana Tuhan nggak pernah salah. Rencana Tuhan selalu dahsyat. Kenapa orang kecewa? Karena orang berharap segala sesuatu terjadi menurut apa yang dia kehendaki. Kenapa orang bisa bisa kecewa sama sesama? Karena dia berharap orang itu melakukan persis yang dia inginkan dan ternyata enggak. Maka dia kecewa sama orang itu. Enggak berhak tuh kecewa. Karena apa? Karena dia punya ekspektasi sendiri. Yang mungkin belum tentu sama dengan orang lain. Kenapa orang bisa kecewa sama gereja? Karena dia punya ekspektasi pribadi bahwa gereja tuh harus memperlakukan dia ini, dan ini. Dan ternyata enggak. Dan dia kecewa. Nah yang menarik adalah gini Bapak Ibu Saudara, seringkali kesalahpahaman dengan Tuhan yang terjadi karena kita nggak ngerti secara utuh skenario-nya Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Hanya karena kita nggak paham skenario-nya Tuhan, maka nggak sedikit orang percaya kecewa sama Tuhan. Oke, secara singkat saya mau jelasin gini. Saya mau tanya nih ya, kalau saya tanya berarti kan perlu jawaban. Jangan karena pakai masker jadi udah nggak mau ngomong apa-apa. Siapa yang ingin berada dalam rencana Tuhan dan tujuan Tuhan yang dahsyat? Itu kan, ternyata semua kan. Betul, ya ternyata kita semua ingin. Nah hal yang sama, Tuhan juga punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan Daud. Ya, saya lagi membawa kisah Daud. Tuhan punya rencana yang luar biasa sama Daud. Ya, Tuhan
Dan Daud pun ingin ada di dalam rencana dan tujuan Tuhan yang luar biasa. Semua setuju itu, ya. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi. Untuk membawa kita ke tujuan Tuhan yang luar biasa itu, apakah kita perlu dipersiapkan enggak? Perlu, ya. Apakah untuk membawa Daud kepada rencana Tuhan yang suatu hari kelak Daud disiapkan untuk menjadi raja, apakah Daud perlu disiapkan enggak? Sama, Daud perlu disiapkan. Apakah untuk seorang atlet bisa tampil menjadi atlet internasional kelas dunia, apakah sekonyong-konyong dia bisa jadi seperti atlet yang dimaksud? Apakah perlu dipersiapkan? Sama, perlu dipersiapkan. Artinya perlu ada pribadi-pribadi yang mempersiapkan diri dan perlu ada, kalau itu atlet, perlu ada coach, perlu ada pelatih. Demikian di dalam kehidupan kita, untuk mempersiapkan diri kita, kadang-kadang ada blind spot dalam kehidupan kita yang kita nggak bisa lihat. Saudara pernah lihat punggung bagian belakang? Kan kita nggak pernah bisa lihat punggung belakang, kecuali ada cermin ya, kita melihat. Seringkali kita butuh orang-orang yang bisa melihat bagian-bagian yang tidak terlihat oleh kita, dan orang itu disebut coach. Di dalam mengiring Tuhan, di dalam pertumbuhan kita perlu coach. Maka itu nggak bisa orang tumbuh dengan tinggal sendiri dan nggak ada di dalam komunitas. Nah, dalam hal Daud, Bapak Ibu Saudara, Daud pun perlu dipersiapkan. Daud pun perlu Daud perlu coach. Untuk menjadi seorang raja, ternyata gini Bapak Ibu Saudara, untuk jadi seorang raja itu nggak bisa dari seorang anak penggembala yang hanya sehari-hari yang gembalakan kambing domba tiba-tiba diangkat jadi raja, kan nggak seperti itu. Seorang raja perlu cakap, perlu terampil, perlu mahir, karena raja-raja zaman dulu tuh terjun perang loh, memimpin peperangan, maka perlu kecakapan, kemahiran dan lain-lain. Nah, untuk mempersiapkan seorang Daud kecil, Daud muda untuk menjadi seorang raja kelak, raja yang hebat, maka di dalam kehidupan Daud perlu pelatih demi pelatih, perlu coach demi coach. Untuk menjadi seorang Daud yang cakap, untuk yang bisa berlari ke kiri dan ke kanan, ke atas tebing, ke gunung-gunung, dan ke wilayah-wilayah yang sulit. Ternyata Tuhan telah mempersiapkan coach buat Daud. Saudara tahu salah seorang coachnya Daud? Coachnya Daud namanya Saul. Untuk Daud bisa berhadapan dengan musuh yang tinggi besar, yang dimana dia bisa mengarahkan itu umbannya, dia perlu coach yang bernama bangsa Filistin. Dia perlu coach yang bernama Goliat. Dan dia perlu coach-coach yang lain untuk membuat dia mahir. Untuk membuat kita menjadi seorang yang Tuhan sudah rancangkan di hari ke depan secara luar biasa, kita perlu coach, kita perlu pelatih. Nah, sayangnya pelatih-pelatih ini kita anggap penjahat semua. Sayangnya pelatih-pelatih yang ada di sekitar kita yang lagi mempersiapkan, yang sedang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kita berkata, Tuhan jahat, Tuhan gak adil. Ketika Daud suatu hari menjadi raja, ketika dia lihat ke belakang, dia bersyukur sama Tuhan. Karena ada Daud yang ada Saul yang ngejar dia selama sekian tahun. Dia bersyukur sama Tuhan karena ada orang-orang Filistin yang selalu mengganggu dia. Dia baru bersyukur ada Goliat yang nantang, yang bikin orang semua takut, atau musuh-musuh yang lain. Yang ternyata dia menyadari bahwa ada orang-orang Yebus, yang dimana Daud untuk masuk ke wilayah Yerusalem, dia harus menghadapi orang-orang Yebus. Dan dia bersyukur Tuhan telah menyediakan orang-orang Yebus yang nyebelin pada waktu itu. Untuk apa? Semuanya Daud menyadari adalah coach pelatih yang sedang mempersiapkan dia untuk menjadi raja buat bangsa Israel. Seringkali kita terlalu terburu-buru kecewa dan bilang Tuhan jahat dan bilang Tuhan gak adil. Kesulitan yang kita hadapi seringkali, Tuhan gak adil, orang lain mah enak. Tapi kita seringkali gak menyangka bahwa ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk mendidik kita, melatih kita. Mungkin termasuk pasangan hidup. Dia sedang mendidik kita. Karena buat tipe kita mungkin ya, ini contoh aja. Perlu ada pasangan hidup yang, yang nyebelin. Tapi stop lah untuk jangan jadi nyebelin. Tapi artinya gini, ada orang-orang di sekeliling kita yang Tuhan pakai
untuk mempersiapkan kita kepada tujuan Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan ini. Melalui pesannya ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita belajar sesuatu dan sadari bahwa Tuhan memiliki rancangan indah dan luar biasa bagi setiap masing-masing kita. Yang ngerti katakan amin. Namun keputusan yang dibuat manusia tanpa disadari telah membuat dirinya menjauh dari apa yang Tuhan rancangkan. Tapi Tuhan dengan caranya yang luar biasa kembali menuntun kita untuk masuk kembali ke dalam rencananya. Dan kadang-kadang cara Tuhan membawa kita kembali kepada rencananya kadang-kadang gak enak. Tapi sadari, oleh sebab itu mari, gak salah untuk terus mendekat sama Tuhan. Gak salah untuk menyelaraskan seluruh keberadaan kita sama jalan-jalannya Tuhan. Karena jalan Tuhan gak pernah salah. Yang setuju katakan amin. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.